Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yanti Gunawan dalam Info Jatim edisi 26 September 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Musabaqah Tilawatil Quran MTQ 31 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025 resmi berakhir. Sementara Musyawarah Wilayah Musfil Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur tahun 2025 berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali info agama. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ 31 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025 resmi berakhir. Dengan suasana khidmat dan meriah di Jember Sport Garden JSG pada Jumat malam 19 September 2025. Sejak dibuka pada 13 September, ajang Syiar Al-Quran terbesar di Jawa Timur ini menghadirkan nuansa ukhuwah Islamiyah, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, sekaligus menorehkan prestasi membanggakan dari para kafilah seluruh daerah. Pada kesempatan tersebut diumumkan para juara dan ditetapkan Kabupaten Gresik sebagai juara umum. Dan apresiasi khusus diberikan kepada masyarakat Jember atas peran serta dan keramahan mereka sebagai tuan rumah. Berikut liputannya. Gelaran Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025 resmi ditutup dengan penuh hikmat dan meriah di Jember Sport Garden atau JSG Jumat 19 September 2025 malam. Sejak dibuka pada tanggal 13 September lalu, perhelatan akbar Syiar Al-Quran ini menghadirkan suasana ukhuwah Islamiyah, memperkuat semangat cinta Al-Quran, serta melahirkan prestasi gemilang dari para kafilah se-Jawa Timur. Acara penutupan yang dihadiri ribuan masyarakat Jawa Timur ini menjadi puncak kebersamaan setelah sepekan penuh digelar perlombaan di 10 venue berbeda. Momen ini juga ditandai dengan pengumuman juara, penghargaan kepada Dewan Hakim, panitia, serta apresiasi kepada masyarakat Jember yang telah menjadi tuan rumah penuh keramahan. Pada MTQ ke-31 kali ini, Kabupaten Gresik berhasil meraih predikat juara umum dengan perolehan skor tertinggi yakni 132 poin. Posisi kedua ditempati Kabupaten Sidoarjo dengan skor 113, disusul Kabupaten Jember di posisi ketiga dengan 97 poin. Adapun peringkat 10 besar lainnya diisi Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban, dan Kota Pasuruan. Kemeriahan penutupan semakin terasa dengan penampilan tari kolosal Kejung Siiran yang melibatkan sedikitnya 500 pelajar di Jember. Tarian ini mengusung konsep 3 pilar, yakni kota santri, kota tani, dan kota industri. Hal ini berhasil memukau para hadirin yang hadir. Pertunjukan tersebut tidak hanya mempersembahkan keindahan gerak, tetapi juga menyampaikan pesan moral dan syiar agama melalui nasihat dalam bahasa daerah yang dipadukan dari bahasa Madura, Jawa, dan Indonesia. Puncak acara ditandai dengan prosesi penyerahan bendera Musabaqah Tilawatil Quran dari Bupati Jember, yakni Muhammad Fawaid, kepada Bupati Tulungagung sebagai simbol estafet tuan rumah MTQ ke-32 Jawa Timur di tahun 2027 mendatang. Dari Jember, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info ekonomi, Gedung Negara Gerahadi Surabaya menjadi saksi penting terselenggaranya Musyawarah Wilayah Musfil Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur tahun 2025 pada Rabu 24 September 2025. Forum tertinggi koperasi di tingkat wilayah ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Joko Juliantono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, serta Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi dan Ketua Dekopinwil Jawa Timur Slamet Sutanto bersama jajaran pengurus. Musfil Dekopinwil Jatim tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi gerakan koperasi, menyusun langkah strategis dan membangun sinergi antara pemerintah daerah, pengurus Dekopin, serta pemangku kepentingan lainnya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gedung Negara Gerahadi Surabaya menjadi saksi penting terselenggaranya Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur tahun 2025. Rabu 24 September 2025,
Forum tertinggi koperasi di tingkat wilayah ini dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur, serta Ketua Umum Dekopin dan Ketua Dekopin Wiljatim. Muswil Dekopin Wiljatim tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi gerakan koperasi, menyusun langkah strategis, dan membangun sinergi antara pemerintah daerah, pengurus Dekopin, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan melandaskan asas gotong royong, forum ini diharapkan mampu melahirkan gagasan yang konkret bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan ucapan selamat atas terselenggaranya Muswil Dekopin Wiljatim 2025 yang menekankan pentingnya koperasi sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan. Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Ferry Joko Juliantono dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen mendorong percepatan permodalan koperasi merah putih sebagai salah satu strategi memperkuat daya saing koperasi nasional. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Provinsi Jawa Timur menggelar Grand Final Jatim Cyber Security Competition JCC 2025 yang dilaksanakan di Gedung MCC Kota Malang pada Rabu 24 September 2025. Grand Final JCC ini diikuti oleh 40 tim terbaik yang terdiri dari 20 sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan SMK, baik negeri ataupun swasta, serta Madrasah Aliyah MA se-Jawa Timur, serta diikuti oleh guru pendamping. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Provinsi Jawa Timur menggelar Grand Final Jatim Cyber Security Competition JCC 2025 yang dilaksanakan di Gedung MCC Kota Malang pada Rabu 24 September 2025. Grand Final JCC ini diikuti oleh 40 tim terbaik yang terdiri dari 20 SMA, SMK negeri dan swasta, serta Madrasah Aliyah se-Jawa Timur. Sementara tim juri JCC 2025 adalah Rian Fabela dan Niko Enggaliano Pratama. Kadis Kominfo Jatim, Serlita Ratnadewi Agustin mengatakan bahwa kompetisi semacam ini adalah kali kedua diadakan Dinas Kominfo Jatim. Serlita berharap talenta muda yang mengikuti JCC ini bisa membangun jejaring pelajar dan menjadi agen Jatim Cyber Security serta mendukung ketahanan cyber nasional. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Ahmad Fadil Kusni mengatakan, kompetisi ini bukan sekedar ajang lomba, tetapi merupakan wadah untuk menumbuhkan kesadaran, semangat, dan keterampilan generasi muda di bidang keamanan cyber. Sementara untuk pemenang JCC 2025 adalah juara 1, El Adora Kosinar dari SMK Telkom Malang, juara 2, Mi Enkanta Kosinar dari SMK Telkom Malang, dan juara 3 adalah Pungging Jaya dari SMKN 1 Pungging Mojokerto. Dari Kota Malang, tim Info Jatim melaporkan. Dan Info Jatim kita tutup ke info agama. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama ribuan jamaah Muslimat NU Jawa Timur di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada Minggu 21 September 2025. Gubernur Khofifah mengikuti tausiah dan doa bersama yang dipimpin oleh Al-Syekh Al-Sayyid Afifuddin Al-Jailani yang merupakan cicit dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Kepada seluruh jamaah Muslimat NU yang hadir, Gubernur Khofifah mengajak agar peringatan Maulid Nabi SAW kali ini dijadikan sebagai momen penguatan cinta Allah dan cinta Rasul. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ribuan jamaah Muslimat Nahdlatul Ulama NU Jawa Timur berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Masjid Al-Akbar Surabaya pada Minggu 21 September 2025 yang digelar pimpinan wilayah Muslimat NU Jawa Timur. Acara diawali dengan pembacaan sholawat Nabi Ad-Diba dan Mahalul Qiyam. Dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Alvina Rahmawawada, Qori'ah terbaik MTQ Jawa Timur tahun 2025. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukur dan doa khusus bagi kesehatan dan keberkahan hidup
Al-Syekh Afifuddin. Khofifah juga menekankan pentingnya menjadikan peringatan Maulid sebagai momentum untuk memperkuat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Puncak acara adalah tausiah dari Al-Syekh Al-Sayyid Afifuddin Al-Jailani, ulama besar keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjadi magnet tersendiri bagi jamaah yang antusias mendengarkan pesan-pesan penuh hikmah. Al-Syekh Afifuddin dalam tausiahnya menyampaikan pesan mendalam tentang makna kebersamaan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Menurutnya, majelis seperti ini bukan sekedar pertemuan fisik, tetapi pertemuan hati yang menghadirkan keberkahan dan mendoakan Indonesia selalu diberi keberkahan, stabilitas keamanan, dan kesejahteraan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Yanti Gunawan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara, dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.